Selain terkenal karena kemahiran bermain sepak bola, Uzbekistan juga menyimpan banyak sejarah peradaban Muslim. Salah satunya adalah banyak terdapat tanah kelahiran ulama dan ilmuwan Muslim dunia yang sangat terkenal. Maka tak heran, bila kemudian Uzbekistan menjadi negara dengan 80% mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni. Selain itu, Uzbekistan dan Indonesia juga memiliki ikatan sejarah yang cukup kuat dalam peradaban Islam. Kota Bukhara merupakan salah satu kota tertua di Uzbekistan yang memiliki sejumlah sejarah Muslim. Kota Bukhara juga telah lama menjadi pusat ekonomi dan budaya penting yang ada di Asia Tengah. Dahulu, kawasan Bukhara juga menjadi pusat utama bagi kebudayaan Islam selama ratusan tahun. Kota itu juga sempat menjadi pusat kebudayaan kekhalifahan pada abad ke-8. Kota yang dilalui jalur sutra ini turut menjadi saksi bisu dari kekuasaan Kekaisaran Mongol yang dipimpin Genghis Khan pada tahun 1220. Arsitektur kota Bukhara juga menjadi sorotan pada zaman pemerintahan Muhammad Saibani. Sebab, terdapat salah satu monumen bersejarah yakni Makam Samani. Makam Raja Samanid dari Tajik tersebut berdiri megah di kota Bukhara. Bangunan itu juga diakui sebagai bangunan dengan arsitektur terbaik di dunia Muslim pada abad ke-10. Pengaruh Syahbani yang membawa pemahaman Muslim Sunni ke Bukhara membuat pengaruh Mongolia perlahan terkikis. Masyarakat etnis Uzbek yang menganut Muslim pun ikut membantu upaya Syahbani dalam mendirikan sejumlah tempat pendidikan ulama seperti madrasah hingga masjid megah. Salah satu ulama hadis terkenal yang berasal dari Uzbekistan adalah Imam Bukhari, di mana beliau lahir di kota Bukhara, Uzbekistan pada abad ke-9. Dahulu, ayahnya yang merupakan seorang ulama di Bukhara lantas membuat kota tersebut mendapat pengaruh Muslim yang sangat kuat. Hingga pada akhirnya, mayoritas etnis Uzbek memilih untuk menganut agama Islam. Selain warga Muslim, terdapat juga populasi Yahudi yang berkembang pesat di Bukhara. Namun sejak Uni Soviet berkuasa, warga Yahudi pun mulai perlahan meninggalkan Bukhara dan tempat ibadah mereka ditutup. Sejak saat itu, populasi Yahudi Bukhara pun kian menipis dan bahkan dikabarkan sudah tidak ada. Berdasarkan data terkini, hanya tersisa 400 orang Yahudi yang dikabarkan masih bertahan di Bukhara dari sebelumnya mencapai 35.500 orang. Meskipun terkenal akan peradaban Islamnya, namun Uzbekistan belum dikenal secara luas oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Padahal, negeri yang bertahun-tahun pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet ini merupakan tempat lahir lebih dari 50 ulama dan ilmuwan besar dunia dalam berbagai bidang ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Bahkan, ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan di Indonesia ini banyak yang bersumber dari para ulama dan ilmuwan Uzbekistan. Di negeri yang pernah menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu ini adalah tempat lahirnya para ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di negeri ini lahir pula ahli tafsir Al-Quran seperti Az-Zamakhsyari, An-Nasafi, dan lain-lain. Uzbekistan juga melahirkan ulama yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, maupun matematika. Di antara mereka ada ilmuwan kedokteran yaitu Ibnu Sina, lalu ada ilmuwan matematika yaitu Al-Khawarizmi. Sementara dalam bidang tasawuf, negeri ini melahirkan Al-Kalabazi, yaitu penulis kitab tasawuf terkenal. Negeri di kawasan Asia Tengah ini juga melahirkan banyak tarekat terkenal seperti tarekat Naqsyabandiyah. Uzbekistan juga terkenal dengan kota-kota tuanya, di antaranya yaitu Samarkand, Tashkent, Tirmiz, Khiva, dan lain-lain. Di Indonesia, jejak ulama Uzbekistan juga terlihat pada masa Islamisasi Nusantara pada sekitar abad ke-14 Masehi. Di Pulau Jawa, ada seorang tokoh penyebar Islam pada abad ke-14 yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, yaitu Syekh Asmorokondi yang dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Karena dahulu berasal dari kota Samarkand, Uzbekistan, maka beliau lantas dikenal dengan nama Syekh Asmorokondi oleh masyarakat Jawa. Menurut sejarah, Syekh Asmorokondi merupakan sesepuh para wali di Jawa, dan merupakan ayah dari Sunan Ampel Surabaya serta kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Maka dari itu, penyebaran Islam di tanah Jawa merupakan salah satu hasil buah dari perjuangan ulama dan keturunan Samarkand, Uzbekistan. Dari mereka banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama dan wali terkenal di Indonesia, di antaranya adalah para wali songo dan kiai-kiai di tanah Jawa. Uniknya, berdirinya pondok pesantren di Nusantara merupakan lembaga pendidikan yang dibangun oleh para wali songo. Dahulu, Syekh Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren. Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktik kependidikannya sama dengan pesantren. Saat ini, setidaknya ada 5 warisan pondok pesantren tua yang dahulu didirikan oleh anggota Wali Songo.
Di antaranya yaitu Pesantren Ampel Denta Surabaya Jawa Timur, lalu Pesantren Giri Gresik Jawa Timur, lalu Pesantren Sunan Derajat Lamongan Jawa Timur, lalu Pesantren Gunung Jati, dan Pesantren Sunan Bonang di Lasem Jawa Tengah. Nah, itulah bukti kuat tentang sejarah hubungan Islam antara negara Uzbekistan dan Indonesia. Semoga umat Islam di seluruh dunia tetap bersatu dan semakin makmur jaya. Amin.